Halo kan, salam Iwa Buncit. Oke, untuk pembahasan kali ini, pembahasan yang ringan aja ya. Buat kamu mungkin yang sudah cukup lama ngikutin channel Iwa Buncit ini, yang mungkin sudah juga pelihara ikan mas koki, pernah kepikiran mungkin nanyain Min. Selama ini kan di akuarium itu pakainya aerator. Kemudian berubah ditambah dengan mushroom. Kira-kira kalau dibandingin enakan pakai mushroom atau pakai aerator? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Seperti yang kamu lihat saat ini, admin menggunakan aerator ya. Gelembung-gelembung itu dihasilkan oleh aerator, yang mana gelembungnya itu menggerakkan coldness di dalamnya itu bergerak, yang ujungnya ya keluarnya gelembung, dan itu aerator. Kalau ditanya sebenarnya enakan pakai aerator atau mushroom, kalau admin pribadi sebenarnya enakan pakai mushroom. Kenapa? Karena ya cukup dengan satu alat aja, yaitu pompanya, maka kamu sudah bisa mensirkulasi air yang ada di dalam akuarium, juga beserta dapat microbubble yang cukup sulit untuk bisa dihasilkan oleh aerator. Kecuali mungkin kalau kamu pakai batu aerator yang punya fitur untuk menghasilkan microbubble, itu harganya juga nggak murah ya. Admin pernah cek di toko online itu ada yang jual 150 ribuan. Dibanding kalau kamu bikin sistem mushroom, mungkin mahal di awal, beli pompanya mungkin yang 3 ribuan. Belum lagi pemasangan pipa mungkin, atau menggunakan filter samping. Kalau yang belum menggunakan filter samping harus bikin sekat dulu, yang sudah pernah admin buatkan, cek aja di pojok kanan atas. Atau mungkin menggunakan SAM. Tapi setelahnya itu kamu bisa mendapatkan microbubble oksigen yang banyak banget ya. Walau memang kalau diingat-ingat lagi ya, pembahasan admin sebelumnya itu sebenarnya yang ngasilin oksigen itu bukan gelembung itu. Gelembung itu ya walaupun ngasilin walaupun ada oksigen di dalamnya, tapi nggak banyak. Tapi sebenarnya inti dari bisa ikan ini bernapas di dalam air itu adalah terjadinya pergantian gas antara karbon dioksida dengan oksigen yang ada di udara ini. Dia bertukar di permukaan. Nah, permukaan itu harus digerakin supaya terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida yang ada di dalam air ini dengan oksigen yang ada di luar. Walaupun memang nggak digerakkan juga dia bisa bertukar, tapi pertukarannya itu nggak cepat dibandingkan kalau kitanya itu menggunakan gelembung aerator. Karena gelembung aerator itu kan menghasilkan gelembung yang kalau pecah bergerak. Nah, bergeraknya itu yang bisa melakukan pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Ya, kalau admin keliru, koreksi aja, itu sepemahaman admin. Sedangkan kalau pakai yang mushroom itu microbubble jatuh dari head mushroom itu banyak banget. Dan kalau kamu perhatikan juga sebenarnya para hobis yang sudah lama, apalagi yang sampai jadi breeder, itu kebanyakan menggunakan mushroom. Karena microbubble yang dihasilkannya itu banyak banget. Hanya saja ini memang masih dalam bentuk perdebatan ya. Mushroom itu apalagi yang posisinya tinggi akuariumnya itu nggak ideal ya. Contoh akuarium admin sebenarnya nggak ideal, tingginya itu 40 cm. Itu kalau pelihara ikan mas koki, apalagi yang model-model ryukin atau mungkin yang ada dorsalnya, itu riskan untuk bisa bengkok. Karena dorongan air dari jatuhnya air dari head mushroom ke permukaan itu. Dan itu juga sebenarnya kamu bisa setel mau kenceng atau enggak untuk semburan dari mushroomnya. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ke selera juga ya. Walau memang admin tetap merekomendasikan untuk penggunaan mushroom. Kenapa? Karena setelah menggunakan aerator beberapa tahun kebelakangan, admin, apalagi kalau waktu itu admin naruh akuarium di dalam kamar, itu suara dengungan aerator yang konstan. Kalau dipakai buat tidur jadinya itu kayak nggak enak, ngedengarnya itu juga nggak enak, sehingga
kayak ganggu untuk di dalam kamar tidur. Kalau kamu taruh di luar ruangan juga, taruh di ruang tamu, itu bunyi aerator juga kedengeran yang berdengung. Apalagi kalau misalkan kamu menggunakan aeratornya itu, yang batu aeratornya itu lebih dari satu, itu akan jauh lebih berdengung lagi dibandingkan menggunakan mushroom. Memang berbunyi, mushroom itu ada bunyinya, tapi kalau menurut admin sendiri itu bunyinya itu nggak mengganggu, karena ya bunyi riak air, bunyi air. Kalau aerator itu ditambah bunyi dengungan mesinnya itu yang kadang bikin lama-kelamaan jadi jengkel denger suara aerator. Dan itu sebenarnya sekarang sudah bisa diatasi. Kalau dulu di awal-awal admin pelihara ikan mas koki, aerator itu nggak terlalu banyak pilihan. Kalaupun ada, mungkin itu harganya masih terbilang cukup mahal untuk aerator yang sunyi. Memang sih kalau lihat di mbak-mbak YouTube itu sudah banyak yang bikin eksperimen untuk mengurangi getaran dari aerator. Tapi ya mau gimana pun aerator tetap geter ya, namanya juga aerator, ada tornya. Sehingga mau gimana pun ya tetap aja berbunyi dengung. Nah, untuk hingga saat ini admin gunakan aerator itu yang paling sunyi setahu admin yang sejauh ini itu bisa dari ini aerator yang admin gunakan saat ini cuma satu lubang, aerator dari Liicom. Iya, bisa kamu cek aja reviewnya di pojok kanan atas. Ini yang paling sunyi setahu admin yang sudah pernah admin gunakan, yang paling sunyi. Walau memang pernah admin rekomendasikan untuk merek satunya lagi, admin sampai lupa, yang aerator ACDC juga admin coba taruh aja di pojok kanan atas ya, itu juga termasuk sunyi. Kelebihannya sudah ACDC sudah bisa nyala sendiri ketika mati lampu. Tapi kalau misalkan mau aerator yang murah meriah, satu lubang dan gak berisik, nah ini merek dari Liicom ini yang admin gunakan saat ini. Ini hampir kalau malam aja nggak kedengaran bunyi aeratornya, saking sunyinya. Walau memang kalau kamu deketin banget aerator itu dengan telinga kamu ya kedengeran. Atau kalau kamu mungkin perhatikan banget bunyi aerator itu ya kedengeran. Tapi kalau misalkan ya secara umum aja itu sunyi bunyi aeratornya. Jadi sebenarnya kalau sekarang ya enak ya, bisa banyak pilihan untuk aerator. Mau yang sunyi ada harganya, ada yang mau yang ACDC yang bisa nyala sendiri ketika mati lampu ada harganya, atau mungkin aerator yang ekonomis yang admin beli pada saat pertama-tama kali pelihara ikan mas koki itu bunyinya berisik banget, sudah kayak mesin diesel, itu juga ada harganya. Walau memang kembali lagi kalau admin rekomendasikan ke kamu, apalagi kalau mau pelihara ikan mas koki jangka panjang, ya enaknya pakai mushroom. Apalagi di akuarium gede itu ya enaknya pakai mushroom daripada pakai aerator. Kecuali kalau menggunakan akuarium kecil seperti 60 cm ini, ya bolehlah menggunakan aerator. Walau sebenarnya ingat nggak, admin juga sudah pernah buatkan mushroom untuk 60 cm yang menggunakan box talang. Iya, box talang memang cukup susah untuk dipasangin mushroom, sehingga harus kayak ada triknya sendiri ya. Bisa kamu cek lah di pojok kanan atas atau langsung aja cek video-video di channel ini, sudah banyak banget bahasan untuk mushroom di box talang. Jadi ya walau memang kalau disuruh milih, kalau admin pribadi tetap mushroom yang mau dipilih untuk akuarium ikan mas koki, tapi ya kembali lagi ke selera kamu, karena memang mungkin ada yang pelihara ikan mas koki hanya sekedar suka aja, jangan nggak ada hiasan aja mungkin di ruangan kosong liatnya. Oke, buat kamu yang mungkin punya pendapat lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Ini based on pengalaman admin saja selama memelihara ikan mas koki. Terhitung dari 2019 ya admin pelihara sampai 2022 ini. Ya segitulah, masih terbilang baru-baru lah untuk melihara ikan mas koki ini, belum seperti para suhu yang sudah cukup, yang sudah lama yang sampai bisa produksi. Kalau admin hanya sebatas penikmat aja pelihara, sampai siapa duluan yang berpulang, apakah ikannya ataukah penghobinya. Ya itu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncit.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.